Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini merupakan video terakhir dari rangkaian video terkait dengan liabilitas jangka pendek. Yang akan kita pelajari di hari ini yaitu di beban yang masih harus dibayar. Jadi salah satu asumsi dalam suatu laporan keuangan yaitu akrual. Apa sih akrual itu? Transaksi itu diakui pada saat terjadinya tanpa menunggu pembayaran. Jadi sebelum ada pembayaran, kalau basis akrual berarti nanti sudah diakui kalau ada suatu transaksi. Jadi atas suatu beban yang sudah terjadi, tapi di sini belum dibayar sampai dengan periode pelaporan, entitas tetap harus mengakui beban tersebut dalam laporan laba rugi. Tapi masuknya ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Kalau misalkan di situ belum terjadi pembayaran. Tetapi untuk entitas belum membayar beban tersebut karena apa? Karena mungkin dalam kesepakatan kontrak itu menyatakan bahwa pembayarannya tidak dilakukan pada saat beban itu terjadi, atau misalkan karena ada suatu keterlambatan waktu penagihan. Jadi untuk beban yang masih harus dibayar itu sering muncul dalam laporan posisi keuangan. Contohnya apa sih? Oh, ada beban gaji. Jadi karyawan atau pegawai itu sebenarnya berhak atas gaji. Karena apa? Karena mereka itu sudah bekerja, namun atau tidak atau belum dibayarkan oleh suatu perusahaan. Yang kedua, misalkan ada bunga yang masih harus dibayar atau disebut dengan istilahnya utang bunga. Apa sih? Itu bunga yang sudah menjadi beban dengan berlalunya waktu, namun belum dibayarkan sesuai dengan tanggal dalam suatu perjanjian kredit tersebut. Atau juga masuk dalam komponen laporan posisi keuangan itu jika ada beban operasi yang masih harus dibayar. Jadi ada beban atau jasa dari pihak yang lain kepada perusahaan atas suatu kegiatan operasi, namun di situ belum dibayar oleh suatu perusahaan. Jadi ada beban gaji, ada utang bunga, ada beban operasi, maupun ada beban operasi yang masih harus dibayar. Itu merupakan komponen dari beban yang masih harus dibayar yang sering muncul dalam laporan posisi keuangan. Oke, di sini ada ilustrasi untuk beban yang masih harus dibayar. Oke, seperti ilustrasi sebelumnya, ini ilustrasi saya ambil dari buku Dwi Martani halaman 21. Pembayaran gaji sebesar 240 juta itu dilakukan tiap tanggal 5 tiap bulan. Untuk masa kerja 1 sampai dengan akhir bulan. Jadi 1 sampai dengan tanggal 31 itu dibayarkan tiap tanggal 5. Nah, pada periode misal 31 Desember 2015 dibuat penyesuaian atas gaji untuk masa kerja Desember 2015 yang baru akan dibayarkan tanggal 5 Januari. Maka bagaimana jurnalnya pada saat terjadinya penyesuaian tadi? Ya, beban gaji bonus pada utang gaji. Sebesar berapa ini? Sebesar pembayaran gajinya yaitu sebesar 240 juta. Karena apa? Karena ini ada penyesuaian atas gaji untuk masa kerja Desember 2015. Ini bukan atau belum masuk ke bonus ya. Ini bonusnya dihilang. Ini beban gaji ya. Karena kita baru bahas ke gaji. Jadi ada tagihan gajinya sebesar 240 juta. Oke, untuk yang kedua, ini terkait dengan bonus ya.
bonus karyawan dibayarkan atas prestasi kerja tahun 2015. Jadi di tahun 2015 karyawan itu berprestasi sehingga mereka berhak untuk mendapatkan bonus. Namun di sini bonus itu baru ditetapkan jumlahnya setelah diketahui besarnya laba entitas. Jadi nanti bonusnya baru diketahui di bulan Januari 2016. Dan nanti untuk bonus itu akan dibayarkan di bulan Maret 2016. Nah, pada 15 Januari sebelum laporan keuangan terbit, maka perusahaan itu harus menetapkan besarnya bonus itu berapa. Nah, ini sudah ditetapkan besarnya bonus yang harus dibayar oleh karyawan itu sebesar 300 juta ini. Maka di tanggal 31 Desember kita perlu membuat jurnal penyesuaian. Beban gaji atas bonus sebesar 300 juta, utang gaji sebesar 300 juta. Terus selanjutnya dengan kasus yang poin 3, entitas memiliki utang bank yang ditarik di 1 Desember 400 juta. Nah, bunganya 12% per tahun, jangka waktunya selama 5 tahun. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Desember. Nah, bunga dari tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember itu harus dibebankan sebagai beban bunga dan utang bunga. Maka besarnya bunga itu berapa sih? Nah, kita perlu ngitung. Bunganya tadi kan per tahun 12%. Dikali dengan ini kan dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember karena kan hanya 1 bulan. Berarti kan 1 per 12 dikali besarnya utang itu sebesar 400 juta. Jadi besarnya bunga yaitu sebesar 4 juta rupiah. Jadi jurnal dibuat beban bunga pada utang bunga. Itu di poin yang ketiga. Selanjutnya di poin yang keempat, nah ini terkait dengan sebenarnya perusahaan itu mempunyai kerusakan di AC sehingga perlu mendatangkan tukang servis AC. Nah, servis AC atau pekerjaan ini dilaksanakan di tanggal 30 Desember. Namun sampai tanggal 31 dari perusahaan servisnya tadi belum mengirimkan tagihan. Tagihannya berapa sih? Nah, kisarannya 10 juta, tetapi perusahaan belum mendapatkan tagihan. Nah, tagihan nanti kemungkinan baru akan dikirim di tanggal 5 Januari. Karena perusahaan itu sudah mau tutup buku, maka di tanggal 31 Desember itu jurnalnya dibuat gimana? Nah, ini sebenarnya jurnalnya kan karena belum dibayarkan, berarti kan utangnya bertambah. Utang bertambah itu untuk apa? Untuk beban pemeliharaan AC. Jadi beban pemeliharaan pada utang biaya sebesar 4 juta. Kok bisa 4 juta? Ini masih perkiraan karena perusahaan itu belum tahu pasti besarnya tagihannya berapa. Maka perkiraan sebesar 4 juta. Nanti kalau tidak dapat tagihan besarnya misalkan yang dibayarkan benar 10 juta, berarti jurnal yang dibuatnya bagaimana? Ya langsung kas pada utang biaya sebesar 4 juta. Tapi sebelumnya perlu membuat penyesuaian terkait dengan jurnal atau perlu dibuat jurnal pembalik untuk menutup jurnal penyesuaian yang dibuat di akhir periode di tanggal 31 Desember 2015. Itu utang biaya pada beban pemeliharaan sebesar 4 juta. Itu penjelasan terkait dengan liabilitas jangka pendek dari berbagai macam komponen liabilitas jangka pendek, mulai dari utang dagang sampai dengan materinya di beban yang masih harus dibayar. Oke, dari penjelasan liabilitas jangka pendek saya kira sudah cukup dari penjelasan yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas semua kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.